Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang anak-anak dalam pembelajaran fisika kali ini di kelas 11 IPA ya. Jadi materi kita pada bab dinamika rotasi yang pertama yaitu tentang torsi. Kita semua tahu setiap pintu memiliki gagang dan engsel. Nah, engsel ini berfungsi sebagai sumbu putar atau porosnya. Jadi ketika kita mendorong atau menarik pintu, maka pintu bergerak. Dalam artian kita akan memberikan gaya pada pintu tersebut. Nah, gaya untuk membuat sebuah benda diam menjadi berotasi, itulah yang disebut dengan torsi. Nah, sama dengan besaran lain, torsi juga bisa dihitung. Misalnya, ketika kita mendorong pintu dengan sangat kuat, artinya kita memberikan gaya yang besar pada pintu, maka pintu akan dengan cepat terbuka. Dengan cepat terbukanya pintu tersebut, maka torsinya juga semakin besar. Jadi, semakin besar gaya yang kita berikan, maka torsi juga akan semakin besar. Nah, faktor lain yang mempengaruhi dari torsi adalah jarak antara gaya dengan pusat rotasi, yang sering disebut dengan gaya atau lengan torsi. Semakin besar lengan gaya atau lengan torsinya, maka semakin besar juga torsinya. Kalau misalnya ketika kamu mendorong pintu yang gagangnya yang ada di tengah, maka dengan gaya yang sama dengan mendorong pintu yang gagangnya ada di ujung pintu, maka pintu akan lebih susah terbuka ketika kamu mendorong yang gagangnya ada di tengah. Dalam artian kamu seharusnya membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorong pintu tersebut. Jadi kesimpulannya itu adalah alasan mengapa semua gagang pintu diletakkan di ujung pintu. Kalau kamu dorong pintunya sejajar dengan pintu, jelas pintunya tidak akan bergerak. Gaya yang membuat pintunya bergerak adalah gaya yang tegak lurus dengan lengan torsi atau lengan gaya. Nah, secara matematis, torsi atau yang dilambangkan dengan tau itu sama dengan gaya tegak lurus dikalikan dengan lengan torsi atau lengan gayanya. Jadi, jika gaya yang diberikan arahnya miring, otomatis kalian harus mencari gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, dalam hal ini kalian wajib menggunakan trigonometri. Jadi dengan memanfaatkan gaya F bersama sudut antara gaya tersebut dengan gaya. Jadi besar gaya pada sumbu Y bisa dicari dengan FY sama dengan F dikali sin theta. Sementara besar gaya pada sumbu X yaitu Fx bisa dicari dengan F dikali cos theta. Torsi merupakan besaran vektor. Selain punya besar, dia juga memiliki arah. Nah, bagaimana cara menentukan arah torsi tersebut? Arahnya ditentukan dari arah putarnya. Jadi ketika gaya F diberikan tersebut dapat memutar tongkat itu searah jarum jam, maka nilai torsinya bernilai positif. Nah, jika arah F yang diberikan itu ketika didorong, maka tongkat berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsi akan bernilai negatif. Torsi juga masih berhubungan dengan hukum 2 Newton yaitu tentang gerak, di mana persamaannya perlu diingat kembali bahwa sigma F sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatan. Nah, hubungannya dengan torsi, maka persamaan torsi di sini yang baru menjadi torsi atau tau sama dengan percepatan sudut atau alfa dikali dengan momen inersia atau I-nya. Momen inersia dalam hal ini adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Jadi semakin besar momen inersianya, maka benda itu akan semakin sulit untuk bergerak, baik itu dipercepat maupun diperlambat. Momen inersia ini berkaitan dengan massa, namun dalam hal ini terkait dengan sebaran massanya. Semakin jauh sebaran massa dari pusat rotasi, maka semakin besar momen inersianya. Dalam gerak translasi, memang gaya yang dipengaruhi oleh massa dan percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton. Tapi dalam gerak rotasi, dalam hal ini momen inersia dipengaruhi oleh massa dan kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi. Sehingga I sama dengan M dikali R kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan konsep torsi pada hubungan usaha dan energi. Nah, dalam hal ini ketika benda bergerak secara translasi atau bergerak lurus saja, maka energi ketika dia bergerak adalah energi kinetik translasi. Di mana energi kinetik translasi yang kita ketahui bahwa EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Nah, beda halnya ketika benda tersebut bergerak secara berotasi. Maka benda tersebut memiliki dua energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi yang setengah M V kuadrat dan energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat. Di mana I itu adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, untuk lebih memahami konsep kita terhadap torsi dengan hubungannya antara usaha dengan energi, maka mari kita lakukan suatu percobaan yang sederhana. Jadi percobaan itu kita menggelindingkan atau menjatuhkan dua buah benda yang berbentuk lingkaran, yaitu satu buah kelereng dan satu buah cincin. Bentuknya sama-sama lingkaran, namun ada yang berongga, ada yang padat, atau yang kejal.
Mari kita lihat apa yang terjadi. Silahkan kalian analisa yang mana sih yang bergerak lebih cepat, ataukah sama mungkin pergerakannya, atau bagaimana. Silahkan simak percobaan berikut ini. Wah, ternyata kelereng yang lebih dulu sampai di dasar atau lebih cepat daripada cincin ya. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Hal itu disebabkan karena kecepatan sudut kelereng lebih besar dari kecepatan sudut cincin. Penyebab dari kecepatan sudut ini lebih besar itu disebabkan oleh momen inersia kelereng lebih kecil dari momen inersia cincin. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi Bapak jelaskan seperti ini. Kalian perhatikan bentuknya ya. Kelereng itu adalah bola yang padat atau kejal ya, sehingga massa itu terdistribusi lebih dekat ke pusat rotasi. Dalam artian sebaran partikel-partikel massa itu dekat ke pusat rotasi, sehingga momen inersianya lebih kecil jadinya karena lebih dekat ke pusat rotasi. Sementara cincin itu adalah benda berongga, jadi tidak ada partikel-partikel di rongga tersebut. Jadi sebaran massanya lebih jauh dari pusat rotasi, sehingga momen inersianya menjadi lebih besar. Nah, berdasarkan hasil percobaan didapatkan nilai benda berongga itu momen inersianya adalah mr², sementara benda pejal atau bulat pejal ya, jadi momen inersianya adalah 2/5 mr². Oke, terakhir nih sebelum penutup ya, jadi terakhir dalam torsi kali ini tentang hukum kekalan momentum sudut. Kita kembali ke momentum linear. Sebelumnya kita ketahui bahwa hukum kekalan momentum linear itu bersifat konstan atau tetap ya nilainya. Jadi posisi sebelum tumbukan sama setelah tumbukan momentumnya sama. Begitu juga dengan torsi atau ketika gerak berotasi ya. Sehingga, nah, momentum sudut total pada benda yang berotasi itu tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Jadi I1 omega 1 itu sama dengan I2 omega 2. Ada dalam artian secara umum bahwa hukum kekalan momentum sudut menyatakan bahwa momentum sudutnya adalah konstan. Misalkan Bapak benturkan dua buah benda yaitu kelereng dengan cincin, maka momentum sudutnya akan tetap terjaga. Jadi secara matematis momentum sudut atau L itu sama dengan I momen inersia dikali dengan omega atau kecepatan sudutnya. Hukum kekekalan momentum sudut ini bisa kita ilustrasikan sebagai seorang penari es ya. Jadi ketika dia melipat tangannya, maka momen inersianya akan menjadi semakin kecil, sehingga menyebabkan putarannya akan menjadi semakin cepat. Sebaliknya, kalau tangannya direntangkan, maka momen inersianya akan semakin besar, sehingga putarannya menjadi semakin lambat. Nah, karena berputar di tempat, maka resultan torsi sama dengan 0 atau konstan ya, sehingga menyebabkan momentum sudutnya adalah kekal, atau bisa dituliskan L1 sama dengan L2. Demikian penjelasan Bapak terkait torsi dalam dinamika rotasi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok terkait beberapa permasalahan yang akan Bapak berikan dalam LKS nanti ya. Akhir kata Bapak haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.